ke channel. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Mari bersama-sama kita tebarkan amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit saya ingin mengutil dari kitab Nasha'ihul Ibad. Ketika Abu Lais atau yang dikenal tertulis dalam kitab Syekh Ibrahim bin Adham atau yang dikenal di masyarakat dengan sebutan Imam Hasan al-Basri, ketika beliau sedang enak-enaknya berjalan di suatu pasar, beliau dihadang oleh beberapa jamaah ingin menanyakan tentang perihal doa. Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam. Kami ini ingin bertanya kepada Imam, kenapa doa kami yang kami panjatkan selama ini tidak juga didengar oleh Allah? Padahal seakhir-akhirnya waktu sholat, kami masih menyempatkan untuk sholat. Sedikit-dikitnya bersedekah, 2.000 rupiah kami sedekahkan, itu 2.000 rupiah. Setiap bulan Muharram kami santuni itu anak-anak yatim. Tapi kenapa ya Imam, sampai saat ini doa kami juga pun tidak diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal pekerjaan-pekerjaan baik setiap harinya kami lakukan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sudah menjelaskan ya Imam, Ud'uni istajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Ini ayatnya yang salah, apakah Allah yang terlalu sibuk sehingga doa kami ini masuk waiting list menunggu giliran? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Imam Syafi'i memberikan jawaban penyebab hati kita menjadi mati. Yang pertama adalah kita terlalu kenal dengan Allah, tapi hak Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembahnya, kita sering lalai. Saya yakin para jamaah atau para penonton bukan hanya kenal dengan Allah, tapi kita ajarkan kepada anak-anak kita, nah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, hutan, dan pegunungan? Allah. Siapa yang menciptakan bulan, bintang, dan matahari? Allah. Sholat apa kagak? Gak. Memang kita diajarkan oleh guru-guru kita, kadar keimanan seorang manusia itu berbeda-beda. Guru saya pernah mengajarkan bahwa keimanan itu ada 4 tingkat. Ada al-imanu yazidu walayan kusuk. Ada yang imannya naik, nggak pernah turun. Ini imannya siapa? Para anbiya. Jadi para anbiya, para nabi semakin diuji, semakin digojok, keimannya semakin mantap. Contohnya ketika Nabi Ayub alaihissalam sedang berdiskusi dengan istrinya di kamar. Wahai suamiku, cobalah engkau minta kepada Allah untuk disembuhkan penyakitmu ini. Pasti Allah ijabah, Allah sembuhkan. Lalu jawaban dari Nabi Ayub apa? Oh, sorry my heart. Hati ini cukup malu untuk meminta tersebut untuk sembuh. Kenapa? Karena Allah lebih banyak memberikan nikmat sehatku ketimbang sakitku. Lihat, Nabi Ayub menjawab seperti itu. Berbeda dengan kita. Kita ingat Allah ketika kepala kita sedang terbentur oleh benda. Begitu kejedot, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berbeda dengan Nabi Ayub alaihissalam.
Yang kedua, contoh kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika berdakwah bukan hanya umatnya saja yang bertentangan, tapi pamannya sendiri melarang untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mensyiarkan agama Islam. Ya, pada saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan 3 tak. Tahta, harta, wanita. Tinggal pilih. Ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Udah, wahai Muhammad, nggak usah nyebar-nyebarin agama Islam. Udah, ikutin aja agama-agama nenek moyang kita. Kalau engkau ingin meninggalkan ajaran kamu yang saat ini, ya, saya akan berikan 3 tak. Harta, tahta, wanita. Kamu tinggal pilih. Tapi dengan syarat kamu meninggalkan, jangan dakwah lagi, mensyiarkan agama Islam. Lalu jawaban dari baginda Rasulullah SAW apa? Wahai pamanku tercinta, andai kata engkau bisa menaruh rembulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku, hancur jasadku dibuat karenanya, tidak selangkah pun aku akan mundur untuk mensyiarkan agama Islam, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh, jadi keimanan seorang nabi itu selalu naik, nggak pernah turun, walaupun ujiannya begitu dahsyat yang diberikan oleh Allah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang kedua ada al-imanu la yazid wa yankus. Nggak pernah naik, nggak pernah turun. Ini imannya para malakut, imannya para malaikat. Jadi kalau malaikat nggak pernah berbuat salah, jangan heran. Kalau malaikat nggak pernah berbuat salah, jangan juga kaget. Karena apa? Imannya stabil. Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Mantap. Yang ketiga ada al-imanu la yazid wa yankusu. Imannya nggak pernah naik, cenderung turun. Ini imannya para hayawan, para hewan. Karena kenapa hewan bisa begitu? Karena hewan hanya dikasih nafsu, tapi tidak dikasih akal. Ya, berbeda dengan manusia nih yang keempat. Keimanan manusia al-imanu la yazid wa la yankus. Nggak pernah, kadang naik, kadang turun. Itu imannya nih, subscribernya Abinya Iko Channel nih, imannya kadang naik kadang turun. Karena apa? Manusia, saya bilang, makhluk yang komplit dan kompleks. Selain dikasih akal, manusia dikasih nafsu. Setiap hari antara akal dan nafsu saling bertentangan. Halal, haram, benar, salah, hak, batil selalu bertentangan. Kadang akal menang, perbuatan kita layaknya malaikat. Akan tetapi apa? Jasadnya perbuatan malaikat, tapi berpontongan manusia. Tapi andai kata kalau nafsu yang menang, manusia lebih rendah dari hewan. So, baso. Pesan terakhir untuk subscriber Abinya Iko Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intan permata yang paling berharga adalah nilai-nilai keimanan. Tanamkan dalam diri kita, ajarkan kepada anak-anak cucu keturunan kita. Nah, zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Neng, musim silih berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Karena apa? Dengan iman kita hidup. Untuk iman kita saat ini sedang berjuang. Dalam iman insya Allah kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.